Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Mesuryani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengkajian landasan teoritik dan studi kepustakaan yang beranggotakan Meipina Zahrotul Aini, Elita Novianti, Aleta Yoni Milentika Putri, dan Melvinia Putri Verinka. Materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Meipina Zahrotul Aini. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan pengertian tentang teori. William Writsma menyatakan bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kegunaan teori yang pertama, teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang cenderung menghasilkan makna terbesar. Yang kedua, teori menyarankan suatu sistem bagi penelitian untuk memaksakan data untuk mengklarifikasikannya dengan cara yang paling bermakna. Yang ketiga, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang melampaui pengamatan langsung. Yang keempat, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus dikemukakan. Yang selanjutnya, pengertian studi kepustakaan. Yang pertama, studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Yang kedua, tujuan mencari dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori. Kerangka pula disebut hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudari Elita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Meipina, yaitu macam-macam sumber literatur yang meliputi jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, dan juga surat-surat keputusan. Selanjutnya yaitu isi studi kepustakaan. Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Jumlah buku yang harus digunakan sebagai acuan. Tetapi ada petunjuk yang memberi arah bahwa semakin banyak buku dan sumber-sumber informasi mendukung kegiatan eksplorasi kajian pustaka, maka akan semakin baik dan menguntungkan bagi peneliti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Elita Novianti, mengorganisasi substansi kajian pustaka. Setelah informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh secara komprehensif dan lengkap dengan pencatatan sumber informasi sesuai dengan aturan tata tulis yang ditetapkan. Maka selanjutnya bagi para peneliti adalah mengorganisasikan materi yang diperoleh secara sistematis sebagai bahan acuan selama melakukan kegiatan penelitian untuk memberikan sekedar rambu-rambu cara mengorganisasi dan yang berasal dari bermacam-macam sumber. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah alat yang mempunyai kekuatan dalam proses inquiry, karena hipotesis dapat menghubungkan dari teori yang relevan dengan kenyataan yang ada atau fakta atau dari kenyataan dengan teori yang relevan. Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih harus diuji atau dites kebenarannya dengan data yang asalnya dari lapangan. Macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian. Yang kedua, hipotesis statistika. Hipotesis statistika dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pengembangan bentuk hipotesis. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya
Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena memverifikasi teori tersebut. Di fenomena yang ada, hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan logis. Jika tidak ada, teori dapat digunakan atau tujuan dari riset adalah untuk menerima dan menolak hipotesis. Suatu uji hipotesis dikatakan menolak jika dari uji statistika yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil akhir bahwa hipotesis nihil yang diajukan oleh peneliti ditolak pada derajat signifikan tertentu. Kemudian, suatu hipotesis nihil yang dikatakan diterima jika hipotesis nihil yang diturunkan dan hasil kesimpulan kajian teoritis tidak ditolak atau diterima. Kesalahan dalam hipotesis. Kesalahan tipe 1. Seorang peneliti suatu ketika mengajukan hipotesis nihil yang memang kenyataannya adalah benar dengan peluang salah besar, kemudian mereka menguji hipotesis tersebut. Kemudian, kesalahan tipe 2. Seorang peneliti suatu ketika ternyata mengajukan hipotesis nihil yang keliru. Contoh hipotesis salah misalnya, dan penelitian ketenaga kerjaan yang terdiri orang dewasa, laki-laki, dan perempuan. Penelitian melakukan studi produk fisik. Kemudian kesimpulan. Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Sesuatu teori harus diuji kebenarannya. Bila tidak, dia akan bukan suatu teori. Kemudian, studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.